Hey, gimana kabar kalian? Semoga baik-baik aja. Tinggal di Indonesia pasti udah nggak asing sama yang namanya dunia mistik. Hal kayak gitu tuh udah nyampur banget sama kehidupan masyarakat Indonesia. Nah, terutama kayak ritual-ritual gitu. Di video kita kali ini kita bakal ngebahas soal ritual yang ada di dunia ini yang menurutku paling serem banget. Ada yang bertumbalkan cuma hewan, bahkan ada yang bertumbalkan manusia. Ritual ini dilakukan oleh suku kuno yang terkenal di Meksiko, yaitu suku Aztec. Asal suku ini nggak ada yang tahu pasti, tapi mereka diyakini berasal dari Aslan Meksiko Utara. Meskipun secara sosial peradaban mereka tuh udah maju, tapi mereka telah memegang kuat kepercayaan ritual-ritual yang bertumbalkan manusia. Salah satu ritual yang sering mereka lakukan adalah pengorbanan untuk dewa matahari. Suku Aztec percaya kalau dewa matahari, yaitu Huitzilopochtli, harus diberi persembahan darah manusia agar tidak terjadi kegelapan dan akhir dari dunia. Manusia yang dikorbankan untuk ritual ini ya cuma satu atau dua orang, tapi ada ribuan, banyak banget. Selain dewa matahari, ada juga dewa kesuburan, yaitu Quetzalcoatl yang berbentuk ular, dan juga ada dewa jaguar, yaitu Tezcatlipoca yang harus diberi makanan. Makanya tiap tahun ratusan bahkan ribuan orang dipilih untuk menjadi tumbal ritual ini. Para tumbal ini dibawa ke atas piramida, terus mereka dibaringkan, dan secara hidup dan sadar dada mereka akan dibelah dan jantung mereka diambil, dan jasadnya ditendang dan dilempar ke bawah, dan darahnya akan membasahi anak tangga dari piramida itu. Pas jasadnya udah sampai bawah, tubuhnya tuh bakalan dipenggal, dipotong-potong, dan akhirnya tubuhnya itu dibagikan ke warga menjadi santapan mereka. Gak semuanya dibunuh dengan cara itu, ada juga yang dipanah, dikubur hidup-hidup, dan dilempari batu. Mungkin kalian mengira kalau ini adalah pemaksaan, memaksa seseorang buat melakukan pengorbanan dirinya untuk ritual ini, tapi ternyata enggak. Ada yang dengan sukarela menyerahkan dirinya buat ditumbalkan. Mungkin mereka mengira kalau menyerahkan dirinya mereka bakalan hidup tenang di kehidupan yang selanjutnya. Pada 2010, produsen batu bata di Bangladesh heran kenapa kok batu bata mereka tuh gak merah seperti yang mereka harapkan. Akhirnya mereka mencari cara gimana caranya biar batu bata ini tuh merah gitu. Akhirnya dia pergi ke dukun itu menyarankan untuk mengorbankan seseorang. Akhirnya dia menyuruh 4 pekerjanya buat membunuh salah satu dari mereka. Korbannya adalah pria berusia 26 tahun, gak disebutin namanya. Dia dibunuh dengan cara dipenggal dan darahnya dicipratkan ke batu bata. Gak cuma itu, korban juga dipanggang di dalam oven. 4 pekerja dan juga dukun dijatuhi hukuman penjara dengan tuduhan pembunuhan berencana. Ini malah merahnya tuh bukan merah apa ya, malah merah darah gitu. Salah satu catatan perang yang ditulis oleh Julius Caesar adalah ritual bertumbalkan manusia yang sangat menyeramkan. Kisah ini katanya ditulis setelah dia melihat langsung saat dia lagi mencoba menaklukkan Eropa Utara di kerajaan Pereduit Celtic. Di kerajaan itu dia bilang kalau dia tuh melihat ritual bertumbalkan manusia yang disebut dengan Wicker Man atau manusia anyaman. Ritual di mana puluhan manusia dan hewan akan dikurung dalam patung raksasa yang terbuat dari anyaman rotan atau jerami. Patung raksasa yang sudah diisi dengan manusia dan juga hewan lalu bakalan dibakar, dan manusia yang berada di luar bakal menari sampai apinya padam dan semua menjadi abu. Ritual ini dilakukan dengan tujuan agar dewa memberikan kesuburan pada bangsa Celtic itu. Selain itu, ritual ini juga dilakukan pada situasi tertentu dengan tujuan lain seperti memohon perlindungan dan kemenangan perang. Pada 2003 di Provinsi Uttar Pradesh, India, dan Murti Simaru, dia adalah pasutri, pasangan suami istri yang mereka tuh udah nikah lama tapi belum juga punya anak gitu. Mereka mulai stres, putus asa, dan akhirnya mereka memutuskan untuk pergi ke dukun. Sepulangnya dari sana, Madan dan Murti langsung menculik anak tetangga mereka dan membunuh dia dengan cara menenggelamkannya di sungai, dan meninggal setelah itu jasadnya dimutilasi. Kemudian mereka mandi dengan darah anak tersebut. Akhirnya aksi mereka ini diketahui sama orang-orang dan mereka tuh ditangkap dan dipenjara.
Jadi ada dukun yang bernama Lasmikanta Sarka. Dia melakukan praktek ilmu hitam dengan cara menculik bayi-bayi yang kemudian dia penggal, kemudian dia minum darahnya dan menggantung kepala bayi-bayi tersebut di pohon dekat kuil di Sakalakuri, Kota Bengal. Mengetahui hal tersebut, warga kemudian menggerebek dan menghajar si dukun ini. Di Afrika, kepercayaan tentang hal-hal mistis itu masih kental sampai saat ini. Di Albania, anak yang terlahir albino itu dianggap membawa keberuntungan di setiap bagian tubuhnya. Mungkin kalau kalian berpikir kalau bagus dong, anak-anak yang terlahir albino bakal mendapatkan kasih sayang, bakal mendapatkan cinta, dirawat dengan sepenuh hati, dianggap seperti anak sendiri. Tapi itu enggak ada kayak gitu, guys. Tapi yang diyakini oleh masyarakat Tanzania adalah sebaliknya. Mereka percaya bahwa anggota tubuh orang albino punya kekuatan magis yang sangat luar biasa. Kekuatannya bisa mereka gunakan buat meminta kekayaan. Jadi orang albino nih sangat diburu, dan gak cuma diburu, mereka tuh bakal dianiaya dan dibunuh untuk diambil anggota tubuhnya. Dan bahkan mereka percaya kalau orang albino saat mereka dieksekusi, terus mereka teriak, semakin keras teriakannya, itu semakin kuat kekuatan magisnya. Selain itu, pesugihan albino juga digunakan untuk tolak bala atau ilmu hitam. Dan bahkan ada yang menjualnya di black market dengan harga 1 miliar per bagiannya. Serem banget, guys ya. Jangan sampai ini kejadian di Indonesia. Mungkin kata ritual itu masih ada di Indonesia, tapi kayaknya udah jarang banget. Atau mungkin nggak ada gitu yang ritual dengan tumbalnya tuh manusia. Mungkin ada hewan, tapi jangan manusia gitulah. Kan kasihan gitu. Tiap manusia tuh punya hak untuk hidup. Nah, mungkin segini aja video kita kali ini, dan see you to next time all of you all.